Dan untuk membahas lebih lanjut respon media sosial terhadap debat perdana Capres 2024, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Head of Cakradata Muhammad Nurdiansyah. Selamat pagi Mas Dadan. Selamat pagi Mbak Gema, Mas Reza. Ya Mas Dadan, 2 hari pasca debat perdana kan media sosial ini ramai sekali dengan berbagai pendapat. Dari Cakradata sendiri bagaimana nih atas respon dari warganet? Baik, terima kasih. Jadi pertama kita patut mengapresiasi ya kegiatan debat Capres pertama kemarin karena tentunya hal ini mendapat banyak sekali atensi dan juga sorotan bahkan perbincangan di ranah sosial media dari kalangan publik warganet dalam hal ini. Bahkan nampaknya tontonan debat kemarin ini sudah seperti tontonan sepak bola yang mana banyak sekali nobar-nobar di berbagai macam titik. Nah, berdasarkan pantauan kami dari Cakradata, memang bahwa ketika debat kemarin di antara ketiga kandidat capres pasangan ataupun kandidat Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto memang mendapatkan sorotan baik itu dalam konteks popularitas digital berdasarkan jumlah percakapan serta juga engagement digital yang lebih dominan dibandingkan dengan kandidat nomor 3 yakni Ganjar Pranowo. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh proses ya perbincangan dan juga adu gagasan yang terjadi selama kegiatan debat berlangsung kemarin. Namun di sisi lain, kalau kita perhatikan memang juga dalam konteks analisis sentimen, justru memang di antara ketiga kandidat capres ini Prabowo masih menempati posisi dengan persentase jumlah sentimen negatif yang masih dominan sebanyak 26%. Hal ini memang dipengaruhi oleh sorotan dan juga penilaian warganet yang masih memandang bahwa Prabowo selama proses debat kemarin memang masih cenderung terpancing dan emosional. Sedangkan dari berkaitan dengan sentimen negatif warganet, berkaitan dengan sentimen positif warganet terhadap Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo yang masih dinilai cenderung masih bisa mengendalikan secara emosional maupun juga secara pengendalian terhadap dirinya selama proses debat kemarin. Nah ini yang menarik tentunya, Mbak Reza. Mas Dadan, isu apa yang paling menarik netizen kalau kita lihat dari debat kemarin, Mas Dadan? Baik. Nah ini untuk berkaitan dengan topik yang menjadi sorotan gagasan ya, baca pres terhadap masing-masing gagasan ya, baik itu dalam konteks sentimen positif dan negatif, mungkin kita akan coba bedah satu persatu. Pertama dari kandidat Anies Baswedan, di sini sorotan gagasan terhadap Anies Baswedan yang cenderung masuk dalam ruang lingkup sentimen positif, diantaranya 34%-nya yakni terkait dengan mendorong pengesahan RUU perampasan aset. Tentu hal ini berkaitan dengan tema pemberantasan korupsi, ini mendapatkan sorotan positif yang dominan sebanyak 34%, lalu diantaranya juga terkait dengan penegakan hukum yang berkeadilan dengan persentase sorotan dari warganet yang bertendensi sentimen positif sebanyak 30%. Namun di sisi lain juga tentu hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa sentimen sorotan warganet berkaitan dengan sentimen negatif. Di antaranya adalah klaim Anies terhadap penurunan demokrasi, ini justru mendapatkan sorotan negatif warganet yang masih menilai bahwasannya konteks implementasi demokrasi di Indonesia masih cenderung aman-aman saja. Lalu di sisi lain juga sentimen negatif terhadap sorotan gagasan Capres Anies Baswedan di sini berkaitan juga dengan positioning Anies menolak keberlanjutan IKN. Ini juga masih mendapat sorotan negatif yang begitu besar dengan persentase sebanyak 26%. Lalu selanjutnya kalau kita beranjak kepada kandidat Capres nomor urut 2, Prabowo, berkaitan dengan sorotan gagasan yang positif, diantaranya yang pertama adalah Prabowo menilai demokrasi di Indonesia masih baik-baik saja. Ini justru mendapatkan sorotan positif yang cukup dominan sebanyak 51%, dan yang kedua adalah berkaitan dengan fokus melanjutkan dan memperbaiki program pemerintahan Jokowi. Hal ini juga mendapatkan sorotan positif sebanyak 26%. Di sisi lain, sorotan sentimen negatif terhadap Prabowo muncul dua konteks yang dominan, diantaranya pertama adalah pelanggaran HAM masa lalu, dan yang kedua adalah berkaitan dengan warganet menilai tadi Prabowo cenderung emosional saat debat. Ini mendapatkan persentase sebanyak 35%. Serta yang terakhir, kalau kita lihat dari kandidat Ganjar Pranowo,
sentimen positif berkaitan dengan sorotan gagasannya, yakni pertama adalah berkaitan dengan pendekatan dialog dalam penyelesaian konflik Papua. Ini mendapatkan sorotan positif dari warganet yang cukup dominan sebanyak 33%, dan giat kampanye Ganjar nyata di lapangan ini juga mendapatkan sorotan yang positif dari warganet sebanyak 31%. Sedangkan sorotan negatif terhadap Ganjar Pranowo, yakni yang pertama adalah berkaitan dengan isu kekurangan pupuk di Jawa Tengah, yang dilontarkan oleh kandidat nomor urut 2 saat itu juga mendapatkan sorotan negatif terhadap Ganjarnya sebanyak 39%. Dan serta positioning Ganjar yang justru masih dinilai abu-abu oleh warganet ini juga mendapatkan sorotan sentimen negatif yang cukup dominan sebanyak 28%. Itu kurang lebih gambaran dari sorotan gagasan-gagasan capres yang dipandang ataupun juga yang dinilai oleh kalangan warganet selama perbincangan periode tanggal 12 sampai 13 Desember kemarin. Nah, Mas Dadan, kira-kira dengan sentimen ini ngaruh nggak ke elektabilitas para paslon? Baik, nah terkait dengan bagaimana kita menjustifikasi terhadap efek elektoral pasca debat capres kemarin, tentu hal ini perlu melakukan uji saintifik ya untuk bagaimana memperdalam dan juga menarik kesimpulan pada efek elektoral yang berdampak terhadap elektabilitas masing-masing kandidat capres hal ini. Adanya potret digital ini tentu tadi sudah mulai berpengaruh terhadap aspek-aspek yang dalam konteks ruang lingkup digital, seperti tren popularitas digitalnya, perbincangannya terus menaik secara signifikan, ada juga yang menurun, lalu juga di sisi lain terkait dengan engagement ataupun interaction, yang artinya kalau efek dari konteks di ruang lingkup perbincangan digital memang dampaknya sudah mulai terlihat, dari bagaimana interaction orang sudah mulai banyak yang terlibat dalam percakapan, lalu juga kita bicara tentang popularitas, banyak sekali orang-orang yang sudah mulai terlibat dalam memperbincangkan kandidat pasca debat capres kemarin, bahkan sudah mulai banyak diamplifikasi melalui unggahan-unggahan konten-konten potongan-potongan pernyataan dari kandidat capres, baik itu yang tendensinya positif maupun negatif. Namun kembali pada tahapan untuk bagaimana pasca debat capres kemarin itu untuk kita tarik pada kesimpulan efek elektoral secara elektabilitas, hal ini perlu untuk bagaimana dilakukan justifikasi melalui pendekatan saintifik, salah satunya melalui survei yang saya kira nanti mungkin akan dilengkapi tentu insight ini dengan berbagai macam rilis dari rekan-rekan di lembaga riset ataupun lembaga survei yang ada di Indonesia saat ini. Baik, nanti kita bahas lagi lebih jauh terkait dengan hal itu. Mas Dadan, kita jeda dulu. Pemirsa, Metro Pagi Prime Time akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita kembali berbincang dengan Mas Dadan dari Cakradata. Mas Dadan, kita tahu swing voter sejauh ini kan mencapai 28% begitu ya, sekitar itu angkanya ya, Mas Dadan. Bagaimana dari hasil debat kemarin mempengaruhi suara dari swing voters tersebut, Mas Dadan? Baik, terima kasih. Jadi pertama tentu harus bisa kita dalami juga tentunya ya bahwa terkait dengan kontestasi ataupun juga event kemarin penyelenggaraan debat capres ini sejauh mana inklusivitas ataupun juga jangkauan terhadap debat capres kemarin ini bisa menjangkau ya terhadap seluruh elemen masyarakat, baik itu di berbagai macam daerah maupun juga di berbagai macam pelosok. Tentu untuk bagaimana mempengaruhi terhadap konteks dalam hal ini para pemilih-pemilih muda ataupun juga pemilih-pemilih pemula yang memang lebih cenderung mayoritas masuk kepada ruang lingkup undecided voters ini ataupun juga kalangan swing voters ini, tentu ini akan sangat berperan tentunya ya, walaupun dalam konteks persentasi yang saya kira dalam hal ini tidak belum begitu signifikan karena masih ada banyak sekali rangkaian-rangkaian debat, masih ada 4 lagi tentunya yang nanti ini juga tentu akan sangat berpengaruh untuk bagaimana mempengaruhi terhadap perilaku-perilaku pemilih khususnya para undecided voters ini. Namun kalau bicara tentang efek, tentu dari adanya debat kemarin ini akan berdampak, walaupun perlu kita coba ukur dan justifikasi hal ini untuk bagaimana kita bisa melihat seberapa besar efek elektoralnya ya terhadap terhadap kandidat-kandidat capres ini pasca debat kemarin, seperti itu Mas Desa. Oke, Mas Dadan, artinya ada berapa persen jumlahnya dari swing voters ini yang benar-benar suaranya itu bisa dialihkan kepada salah satu paslon ini, Mas Dadan? Anda punya datanya tidak, Mas Dadan? Apakah di bawah 5% atau di atas 5% atau seperti apa, Mas Dadan?
Baik, untuk terkait dengan hal itu tentu jangkauan kami dalam konteks ruang lingkup di digital media monitoring belum sampai melihat pada transfer terhadap elektoral ya. Pasca debat capres kemarin terhadap dari undecided voters ini apakah akan berdampak kepada pasangan nomor urut 1, 2 ataupun juga 3, itu justifikasi kita belum sampai ke arah sana. Namun di sisi lain tadi yang saya sampaikan bahwa pengaruh ataupun juga peran dari kegiatan capres kemarin dalam adu gagasan dalam konteks debat perdana kemarin tentu ini akan memiliki pengaruh dalam tadi ruang lingkup digital cakupan kami. Kita melihat bahwa dari dua konteks variabel saja pun di sini baik itu dalam tren popularitas digital perbincangannya menaik secara signifikan, baik itu pun juga yang berkaitan dengan engagement itu juga berpengaruh, ada yang mengalami kenaikan dan juga ada yang penurunan. Nah, nanti untuk bagaimana bisa melihat pergeseran suara secara undecided voters ataupun juga swing voters, itu tentu perlu dilakukan uji saintifik dengan pendekatan ilmiah berkaitan dengan hal tersebut melalui lembaga riset ataupun juga melalui pendekatan survei ya yang harus dilakukan seperti itu. Artinya nanti untuk debat yang selanjutnya ini apakah memang sudah bisa terbaca begitu Mas Dadan? Dampaknya akan bisa terbaca tentunya. Saya kira dalam satu pekan ke depan ini juga tentu akan bisa terpotret ya berbagai macam perbincangan ya. Kita lihat konsistensi warganet dalam perbincangan terhadap kandidat capres ini kita bakal bisa lihat juga dalam konsistensinya menjelang kepada debat kedua ini. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini di dalam konteks efek secara performance digital dari masing-masing kandidat capres ini kemarin memang mengalami ada yang kenaikan ataupun ada yang penurunan. Namun yang jadi persoalan adalah tentang bagaimana konsistensi perbincangan warganet ataupun warganet interest untuk bagaimana memperbincangkan kandidat ini selama proses jalannya kampanye yang kurang lebih 60 hari ke depan. Nah, jadi ketika misalkan tren ataupun juga growth terhadap peningkatan percakapan ini terus dilakukan, engagement juga terus dibangun, tentu hal ini juga tidak menutup kemungkinan tentang bagaimana nanti kandidat-kandidat baca pres ini juga bisa mendapatkan efek elektoral ya, dalam hal ini hipotesis saya berkaitan dengan efek elektoral elektabilitas maupun juga dalam konteks berbagai macam efek-efek elektoral lainnya seperti itu, Mas. Nah, kira-kira hype ini akan bisa dipertahankan nggak nih Mas sampai debat kedua cawapres ini? Karena kan mungkin kalau pemirsa ini lebih suka untuk debat capresnya daripada cawapresnya. Kira-kira masih bisa bertahan nggak hype-nya di media sosial ini? Tren dari kami memang sejauh ini sampai dengan kemarin tanggal 13 Desember hype-nya masih terus naik secara signifikan. Namun di sisi lain tentu kita akan lihat dalam satu pekan ke depan, nampaknya kalau dari prediksi kami ini pasti akan cukup melandai ya secara tren perbincangan, karena biasanya peak moment dalam konteks perbincangan digital itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam fenomena-fenomena lainnya. Kemarin adalah fenomena dengan adanya debat capres kemarin, lalu juga ke depan tentu kan masing-masing kandidat baca pres ini akan melakukan berbagai macam giat kampanyenya, baik itu di berbagai macam titik daerah maupun juga dengan pendekatan digital campaign. Nah, hal ini tentu sangat bisa dan juga sangat mampu mempengaruhi terhadap tingkat perbincangan warganet ataupun juga interesting ya warganet untuk bagaimana memperbincangkan kandidat dari berbagai macam angle fenomena giat kampanye yang akan dilakukan. Hal ini tentu bisa menjadi acuan ya bagi para tim pemenangan masing-masing kandidat untuk menjaga konsistensi perbincangan hal ini. Bahkan juga bisa mengamplifikasi, karena saya kira nanti ke depan di pekan depan itu akan pelaksanaan debatnya yakni cawapres. Hal ini juga pastinya akan mendapat sorotan, mungkin mayoritas lebih banyak kepada sosok cawapresnya dibandingkan dengan kandidat capresnya. Kalau kita lihat saat ini, pasca debat capres kemarin memang yang cenderung lebih banyak disoroti oleh warganet adalah kandidat-kandidat capresnya. Jadi saya kira hal ini juga tentu menjadi hal yang pasti juga akan terus diamplifikasi oleh masing-masing tim pemenangan dari kandidat supaya para kandidat capres ini tetap dalam ruang lingkup perbincangan opini warganet seperti itu. Oke, berkaca dari debat perdana kemarin, Mas Dadan, sebenarnya apa sih yang paling dinantikan oleh warganet begitu untuk debat selanjutnya? Apakah dari isu yang diangkat atau mungkin pernyataan-pernyataan dari paslonnya atau seperti apa, Mas Dadan? Baik, sorotan warganet memang di dalam ranah perbincangan sosial media khususnya saat ini memang ada beberapa poin penting ya. Yang pertama adalah sorotan terhadap gagasan.
Itu yang menjadi sorotan utama dari kalangan warganet. Jadi banyak sekali respon-respon warganet pasca debat kemarin itu memang yang menyoroti terhadap poin-poin pernyataan-pernyataan gagasan. Nah, banyak sekali ada beberapa tangkapan analisa kami yang menyatakan bahwasannya sebetulnya warganet ingin lebih taktis ya mendengar pernyataan-pernyataan dari masing-masing kandidat ini adalah berkaitan dengan program-program apa. Mengingat mereka beberapa waktu lalu juga sejak awal dideklarasikan mereka sudah banyak sekali merilis grand design visi misi apa yang mereka akan bawa dalam kepemimpinan ke depan seperti itu. Nah, hal itu yang saya kira juga perlu dikedepankan oleh para kandidat capres maupun juga cawapres dalam kontestasi debat ini di mana banyak sekali publik warganet di sini yang menyoroti dan menunggu-nunggu apa saja sih program-program yang akan ditawarkan berkaitan dengan topik tentunya ya, topik ataupun juga tema debat yang berlangsung. Selain hal itu juga kalangan warganet tentu banyak juga menyoroti ya dan menilai dari berbagai macam jalannya proses rangkaian debat, baik itu juga ada yang menyoroti terhadap gimmick, ada yang menyoroti juga terhadap bagaimana cara penyampaian, gesturnya dan sebagainya. Hal itu pun juga mendapat sorotan. Namun kalau kita lihat memang dari beberapa rangkaian debat kemarin sejak di awal sampai dengan akhir bahwa warganet juga menyoroti terhadap positioning ketiga kandidat capres ini. Kalau kita lihat dari kepandangan warganet, yang pertama adalah dari Anies Baswedan, pasangan nomor urut 1, beliau memang lebih konsisten untuk bagaimana menempatkan diri sebagai challenger ataupun sebagai oposisi. Hal itu juga mendapat sorotan yang begitu besar juga dari warganet yang dimana terwujud juga ya dalam konteks bagaimana Anies Baswedan memaparkan visi misi serta programnya yang cenderung menunjukkan positioning sebagai oposisi dari pemerintah saat ini. Lalu yang kedua juga kita lihat dari pasangan 02 ataupun juga Prabowo Subianto dalam hal ini yang secara konsisten juga memang Prabowo ini menempatkan positioning dirinya sebagai penerus terhadap incumbent. Hal ini juga terlihat tentunya dari bagaimana pernyataan-pernyataan Prabowo yang cenderung ingin melanjutkan dan memperbaiki terhadap kepemimpinan yang Jokowi lakukan saat ini. Dan berbeda dengan pasangan nomor urut 1 dan juga nomor urut 2, tentunya Ganjar Pranowo di sini yang masih mendapat sorotan dari kalangan warganet ini masih cenderung gamang ataupun dilematis dalam konteks melakukan positioning terhadap program maupun juga gagasan. Apakah mau cenderung ke oposisi ataukah memang mau cenderung kepada aspek di kontrai oposisi ataupun juga maupun ke pemerintahan. Nah, hal ini yang memang masih dilihat dari kalangan warganet secara positioning. Jadi Anies Baswedan terlihat sebagai challenger secara kuat, Prabowo sebagai penerus incumbent, tapi di sisi lain justru Ganjar Pranowo masih dilihat oleh warganet dengan positioning yang masih gamang ataupun dilematis dalam menentukan positioningnya, seperti itu. Berarti gimmick itu sebenarnya masih kemakan ya, tapi gagasan tetap nomor 1 begitu ya, Mas Dadan ya. Kita akan nantikan Betul seperti sekali. apa reaksi dari warganet di debat cawapres selanjutnya ya. Terima kasih Mas Dadan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.